Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo penggemar merpati balap sprint seluruh Indonesia dimanapun kalian berada. Kita satu hati, salam satu hobi. Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali. Gimana kabar teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman selalu diberikan kesehatan serta umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan berbagi tips cara menangani merpati yang terkena patek. Ini biasanya terjadi kepada merpati piyikan teman-teman. Kalau dewasa jarang ya teman-teman. Oke, seperti apa cara penanganan untuk merpati yang terkena patek? Ikuti terus video saya. Yang baru hadir, subscribe dulu dong biar kita bisa berteman. Yang sudah subscribe dan dukung channel saya, terima kasih. Yuk kita langsung bahas saja bagaimana mengatasi merpati yang terkena patek. Nah, oke teman-teman, saya jelaskan dulu ya ciri-ciri merpati yang terkena patek itu seperti apa sih. Ini kebetulan merpati saya terkena patek teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi ada benjolan seperti ini teman-teman. Tuh. Ini di mata, bagian mata juga ada nih teman-teman. Terlihat ya. Nah, terus di bagian kakinya, ini sangat mengerikan ya teman-teman. Kasihan nih merpatinya. Terus biasanya kalau patek itu biasanya yang mengarah patek itu biasanya di daerah ini nih teman-teman, bagian mulut ya, terus bagian mata, bagian dubur, terus kaki sama bagian ini teman-teman, di area lembab teman-teman, itu biasanya yang terkena patek. Terus juga kebanyakan merpati piyikan. Nah, ini saya kasih tahu dulu ya. Patek itu apa sih? Patek itu seperti ini teman-teman. Jadi seperti kutil. Tuh. Ini bahaya tidak sih untuk merpati? Bahaya teman-teman. Ini bisa jadi merpatinya lemas nih. Kayak ini sudah lemes nih teman-teman. Terus nafsu makannya biasanya berkurang. Cuman ini karena udah ditangani ya teman-teman. Alhamdulillah ini temboloknya juga banyak, lumayan banyak ini. Ini tadinya nafsu makannya berkurang, terus badannya lemas, kurus teman-teman. Walaupun makannya banyak, kurus nih teman-teman. Tuh, teman-teman bisa lihat. Ya, terlihat teman-teman. Tuh, kurus teman-teman. Nih yang terkena patek. Nih, terus apalagi sih ciri-cirinya? Nafsu makan berkurang ya teman-teman, badan terasa ringan, terus juga lemas nih, merpatinya lemas. Ini sampai nggak bisa terbang teman-teman, jadi dia mungkin menahan sakit di kaki nih teman-teman. Tuh, di kaki, bagian kakinya sangat banyak terkena patek. Nih kebetulan ada dua nih teman-teman, piyikannya nih terkena patek. Nih yang satunya saya kasih lihat sama teman-temannya. Ini kita taruh dulu. Ini alhamdulillah mulai membaik pateknya teman-teman. Ini di bagian sini, bagian mukanya sudah bersih, tinggal di daerah kaki teman-teman. Tuh, di kakinya masih ada sebagian. Terlihat ya teman-teman tuh. Ini yang namanya patek itu benjolan kecil seperti ini teman-teman, namanya kutil. Nah, jadi kalau teman-teman punya merpati yang ada kutilnya itu biasanya itu terkena patek ya teman-teman. Jadi ciri-cirinya patek itu yaitu ada benjolan, terus burungnya biasanya lemas, nafsu makannya juga berkurang, badannya ringan, terasa ringan teman-teman. Terus badannya juga kurus. Nah, sekarang kita bagaimana cara menyembuhkan atau mengatasi merpati piyikan yang terkena patek. Nah, oke teman-teman, saya akan bagikan tips dan caranya untuk penyembuhan merpati yang terkena patek ya teman-teman. Di sini saya juga kalau yang ini alhamdulillah yang piyikan udah banyak yang sembuh. Kalau ini baru nih teman-teman. Saya baru tahu, baru ngeliat, jadi wah ini ternyata parah. Oke, yang pertama itu teman-teman harus rajin membersihkan pateknya dengan air hangat ya teman-teman. Air matang atau air sedikit panas itu dibersihkan si pateknya itu. Jadi kita kasih air hangat teman-teman setiap hari. Usahakan itu setiap pagi atau malam hari teman-teman, setiap mau tidur. Terus yang kedua teman-teman bisa dikasih minyak tawon. Minyak tawon itu yang buat
orang juga bisa tuh teman-teman, atau teman-teman bisa dikasih dengan salep. Salepnya salep untuk luka bakar bisa teman-teman. Jadi kalau saya pakai apa itu namanya ya, lupa teman-teman. Jadi pakai salep 88 juga bisa teman-teman. Pokoknya salep yang untuk luka bakar itu bisa untuk menyembuhkan patek. Caranya dengan mengolesi seluruh bagian yang terkena patek teman-teman. Nah, untuk pagi hari teman-teman usahakan dibiasakan yang terkena patek itu bagian pateknya itu dibersihkan pakai air hangat atau air panas ya teman-teman. Lakukan pembersihan secara rutin. Nah, setelah biasanya kalau teman-teman rutin membersihkan dengan air hangat itu biasanya pateknya akan kering teman-teman. Biasanya kering dengan sendirinya. Nah, setelah pateknya sudah terlihat kering, teman-teman bisa mengambil pateknya ya teman-teman dengan cara bisa diambil pakai manual aja teman-teman, tapi usahakan nunggu sampai kering teman-teman. Itu biasanya nanti kering sendiri teman-teman. Kalau masih basah jangan ya teman-teman, soalnya kasihan teman-teman. Nantinya biasanya itu kalau kita cabut atau kita lepas si pateknya itu akan berdarah. Tapi kalau sudah kering insya Allah sama berdarah, tapi nggak terlalu banyak darahnya teman-teman. Nah, setelah itu kalau sudah kering kita lepas itu biasanya kan berdarah teman-teman. Teman-teman sediakan betadine. Jadi nanti kalau udah dilepas udah kering nih teman-teman. Teman-teman udah rutin ya ngasih membersihkan dengan air hangat. Kemudian setelah kering biasanya 3 hari itu teman-teman. 3 hari itu kering. Teman-teman bisa melepasnya. Jadi dicongkel aja teman-teman. Jadi bentar. Jadi seperti ini teman-teman. Jadi di bagian ini masih basah ya teman-teman. Tuh masih basah. Masih basah itu dalam artian masih hidup nih teman-teman. Jadi masih tuh kadang sakit. Ini bisa dilepas juga bisa teman-teman. Cuma nanti kasihan ya teman-teman. Biasanya darahnya lebih banyak. Nanti nunggu sampai kering nih. Ini bentar lagi mulai pengeringan teman-teman. Tuh. Ini saya udah melakukan. Jadi setiap hari ya teman-teman dibersihkan dengan air hangat atau air panas nih teman-teman. Ini bersihkan pakai kain. Kalau enggak ininya bisa direndam ya teman-teman airnya, tapi air hangat, jangan terlalu panas. Nanti ini akan kering. Nah, setelah ininya kering teman-teman bisa lepas saja pakai kuku atau pakai apa ya, bisa. Nih nanti ini akan lepas sendiri. Nah, kalau udah kering terus teman-teman mau lepas, teman-teman sediakan betadine. Nanti dikasih betadine ya teman-teman. Nanti terus teman-teman sediakan juga kapas. Nanti ini setelah kasih betadine teman-teman kasih kapas. Yang bagian sini nggak perlu banyak teman-teman, cukup ditutup aja kapas. Ini semuanya dikasih kapas semua. Ininya juga terkena patek juga nih teman-teman. Ini mudah-mudahan sembuh ya teman-teman. Ini untuk makan alhamdulillah. Ini mau makan. Biasanya kalau yang terkena patek itu nggak mau makan, nafsu makannya biasanya berkurang. Tuh. Jadi cara penanganannya seperti itu ya teman-teman. Jadi setiap hari teman-teman ini dikompres pakai air hangat. Ini kasih air hangat teman-teman. Bersihkan pakai air hangat terus. Ini setiap hari. Kemudian teman-teman bisa dijemur secukupnya saja teman-teman. Jangan terlalu lama. Terus teman-teman simpan, lakukan seperti itu. Setelah kering bisa dicabut terus dikasih betadine. Nah, sekarang saya di sini akan bahas apa sih penyebabnya dari merpati kita itu terkena patek. Itu biasanya dari nyamuk teman-teman. Tuh kalau teman-teman kandangnya nggak ada nyamuk, biasanya insya Allah nggak bakalan terkena patek. Itu bisa jadi di kandangnya itu lembab ya teman-teman. Jadi kalau malam biasanya banyak nyamuk. Nah, dari kandang kotor juga bisa. Ini penyebabnya nih patek terjadi. Terus dari faktor pemberian pakan, itu biasanya teman-teman ngasih makannya dengan makanan basah atau pur, itu biasanya terkena patek teman-teman, karena sisa-sisanya itu menyebabkan memanggil nyamuk ya teman-teman di malam hari. Nah, untuk pencegahannya gimana? Yang pertama teman-teman, ini kalau untuk pencegahan biar nggak terkena patek kepada merpati kesayangan kita, yaitu teman-teman jangan membersihkan kandang di malam hari ya teman-teman. Itu saya karena kemarin ada kesibukan jadi nggak sempet bersihkan kandang. Terus malam-malam saya bersihkan kandang, jadi membersihkan kotorannya di malam hari. Jadi karena sifatnya di bawah tatakan
kotorannya itu basah, mengakibatkan banyaknya nyamuk teman-teman. Jadi ini diserang nyamuk. Nah itu cara pertamanya untuk mengatasi patek itu mencegah. Jadi usahakan kandangnya selalu bersih dan kering teman-teman, jangan lembab ya teman-teman. Kalau lembab itu nanti banyaknya nyamuk. Terus yang kedua teman-teman bisa dimasukkan ke dalam kardus atau tempat tertutup merpati yang masih pijikan agar tidak digigit nyamuk. Jangan dikasih sovel atau segala macam ya teman-teman, takutnya tertelan sama mulut merpatinya. Terus lingkungan kandang yang bersih teman-teman, jaga lingkungan kandang di sekitar itu yang bersih agar tidak terjadi lagi atau tidak terkena patek. Tempat makan dan minumnya usahakan dibersihkan setiap hari ya teman-teman untuk pencegahan terkena patek. Terus juga kasihlah merpati teman-teman vitamin atau suplemen ya teman-teman agar daya tahan tubuhnya lebih kuat. Nah oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk mengatasi merpati yang terkena patek. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Nantikan video terbaru dari saya. Mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan. Akhir kata saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.